Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Anggraini dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu perusahaan untuk menetapkan arah bisnis dengan nilai di mana posisi perusahaan berada dan arah tujuan perusahaan. Perencanaan memiliki konsep yang tak lepas dari sisi strategis itu sendiri. Dengan konsep yang jelas, proses perumusan rencana strategis lebih mudah dipahami oleh perusahaan. Adapun konsep-konsep strategis yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, visi. Visi adalah gambaran atau proyeksi masa depan dari hasil misi atau tugas yang dijalankan. Maka dari itu, visi dan misi itu saling berkaitan. Nah, yang kedua, misi. Misi adalah serangkaian tugas kewajiban seorang individu dalam kelompok, organisasi, atau perusahaan. Nah, yang ketiga, sasaran. Sasaran adalah pengembangan dari visi dan misi. Informasi dan konsep yang ada dalam visi, misi, dan sasaran tidak bisa hanya diidentifikasi begitu saja, melainkan harus disampaikan kepada seluruh internal perusahaan sebagai sasaran. Nah, berikut proses perencanaan strategis, yaitu ada identifikasi posisi strategis, terus mengumpulkan orang dan informasi, dan lakukan analisis SWOT, merumuskan rencana strategis, jalankan rencana strategis, dan pantau performa secara terus-menerus. Contoh perencanaan strategis untuk perusahaan. Yang pertama adalah rencana strategis pemasaran, yaitu perencanaan strategis yang akan membantu untuk meningkatkan penghasilan dan meningkatkan basis pelanggan mereka. Yang kedua, rencana strategis IT. Untuk rencana strategis pada bidang ini akan melihat 1 hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar bisnis bisa tetap digunakan dan menyesuaikan dengan zaman. Nah, berikutnya rencana strategis untuk lembaga non-profit. Perencanaan lebih berfokus pada faktor internal dan eksternal yang dapat memicu untuk menimbulkan ancaman atau tantangan dalam bisnis. Nah, yang terakhir, yang keempat, rencana strategis untuk bisnis. Rencana strategis untuk bisnis umumnya akan mencangkup pernyataan tentang visi, misi, tujuan perusahaan, sasaran konsumen, serta rencana tindakan untuk mencapainya. Nah, jadi agar perusahaan tersebut menjadi rapi dan memiliki gagasan yang lebih baik tentang tujuan yang ingin dicapai dan mudah untuk melakukannya, produktivitas karyawan pun dapat meningkat dengan perencanaan yang jelas dan terarah. Berikut manfaat perencanaan strategis. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi karyawan yang terlibat dalam operasi sehari-hari dapat memberikan pandangan unik tentang perusahaan. Jadi karyawan akan berbagi apa yang mereka pikirkan terkait dengan bisnis dan menginformasikan perencanaan untuk masa depan. Nah, yang B, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Perusahaan akan melihat kondisi bisnis perusahaan dan area mana yang perlu ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, perusahaan bisa berkembang jauh lebih besar di masa depan dan menjadi bisnis tangguh bahkan ketika menghadapi berbagai risiko. Nah, yang C, menetapkan arah bisnis dan membina bisnis proaktif. Jadi perusahaan harus memiliki arah yang jelas di mana bisnis akan berjalan di masa depan. Diskusi mengenai perencanaan itu sendiri membantu menempatkan bisnis pada posisi terbaik untuk sukses di masa depan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai perencanaan strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.